بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، قال العلامة محمد بن صالح العثيمين رحمه الله تعالى: الإدراج في المتن. Al-idraj, pembahasan al-mudraj. Al-mudraj secara bahasa maknanya adalah al-mudkhal, yaitu dimasuki sesuatu. Al-idraj wal idkhal, memasukkan sesuatu. Dinamakan laci itu ad-durj karena tempat menyimpan sesuatu, dimasukkan ke dalamnya sesuatu. Maka di sini beliau akan membahas dari 3 pembahasan berkenaan tentang masalah al-mudraj. Al-idraj fil matan, mudraj pada matan. Yang pertama ta'rifuhu, yang kedua makanuhu ma'at tamthil, tempat-tempat terjadinya idraj bersama dengan misal. Yang ketiga mata yuhkamu bihi, kapan sesuatu itu dihukumi sebagai mudraj. Dan yang zahir di sini beliau rahimahullahu taala membahas al-idraj hanya dari sisi matan. Padahal al-mudraj terkadang terjadi pada sanad dan terkadang pula terjadi pada matan dari suatu riwayat. Oleh karena itu ketika beliau memberi judul istilah mudraj, beliau mengkhususkan al-idraj fil matan. Mudraj pada matan. Padahal al-idraj itu sendiri terkadang terjadi pada sanad dan terjadi pada matan. Namun di sini kita mengikuti apa yang disebutkan oleh Syekh rahimahullah taala, membahas al-idraj dalam hal matan saja. Dan tentunya ini sebagai tawti'ah atau sebagai muqaddimah untuk membuka pemahaman kita tentang istilah al-mudraj. Apabila kita melewati satu istilah dalam mustalahul hadis, maka kita mendapati istilah mudraj, kita mengetahui apa makna dari al-mudraj itu. Sebab para ulama mereka telah menyebutkan beberapa kitab, mereka mengarang beberapa kitab yang berkenaan tentang masalah ini. Seperti Al-Khatib Al-Baghdadi rahimahullahu taala, itu mengarang kitab tersendiri yang berkenaan tentang hadis-hadis yang mudraj. Hadis-hadis yang mudraj. Saya lupa judulnya apa.
Faslul wasl bima udrija fi naql. Mungkin demikian. Nah, al-idraj fil matan. Yang pertama makna dari mudraj dalam hal matan. Ayyudkhila ahadur ruwati fil hadits kalaman min indihi biduni bayanin. Apabila salah seorang dari perawi memasukkan perkataan dalam hadis yang perkataannya itu adalah dari dia sendiri. Dari dia sendiri. Sementara dia meriwayatkan hadis dari sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu kemudian perawi ini mungkin ingin mengomentari dan ingin menambah penjelasan yang disebutkan oleh Nabi alaihi salatu wasallam, maka dia pun menambah perkataannya. Dia menambah perkataannya. Ya, yang itu adalah dari penjelasan dia, biduni bayan, akan tetapi sayang sekali tanpa menjelaskan dan tanpa memisahkan yang mana perkataan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang mana perkataan perawi tersebut. Yang mana perkataan perawi tersebut. Dan tambahan ini terkadang dari sang perawi itu sendiri yang menambah perkataan tersebut, atau orang yang di bawahnya. Atau orang yang di bawahnya. Yang menyangka itu termasuk dari perkataan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lalu dia pun menambahnya, masukkannya. Naam. Imma tafsiran li kalimatin, apakah tambahan tersebut berupa penafsiran dari suatu kata, aw istinbatun li hukmin, ataukah istinbat dari satu hukum, aw bayanan li hikmatin, ataukah untuk menjelaskan hikmahnya. Untuk menjelaskan hikmahnya. Atau mungkin dengan sebab yang lainnya. Ya, penyebutan ini tidak menunjukkan pembatasan. Tidak mesti salah satu dari tiga ini. Tafsir li kalimah, atau istinbat terhadap satu hukum, atau menjelaskan satu hikmah. Atau mungkin dengan sebab yang lain. Atau mungkin dengan sebab yang lainnya. Ya. Dengan tanpa sengaja misalnya. Ya, tidak mengetahui al-khata', yang dia menyangka itu murni perkataan Nabi sallallahu alaihi wasallam, padahal tidak demikian. Ya, sehingga di antara al-mudraj tersebut ada yang mirip dengan hadis maudhu', ada yang mirip menyerupai hadis palsu, walaupun bukan disebabkan karena kesengajaan dari perawi tersebut. Nah, seperti misalnya kisahnya Syarik bin Abdullah An-Nakhai Al-Qadhi. Ya, ketika salah seorang muhaddits membacakan hadis, lalu dia menyebutkan sanadnya. Dia menyebutkan sanadnya. Lalu tatkala dia menyebutkan sanadnya, muhaddits ini, maka Syarik bin Abdullah pun masuk ke majelis itu. Dia datang dalam keadaan wajahnya berseri-seri, ya. Nah, ya, dan wajahnya menunjukkan bahwa dia sering beribadah di waktu malam. Sementara muhaddits ini baru selesai membaca sanad. Baru selesai sampai perkataannya qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Tiba-tiba Syarik bin Abdullah masuk ke dalam majelis. Maka tatkala muhaddits ini melihat Syarik, maka dia pun mengatakan, "Man kathurat salatuhu bil-lail, hasuna wajhuhu bin-nahar." Barang siapa yang banyak salatnya di waktu malam, maka bagus wajahnya di siang hari. Keinginan muhaddits ini untuk memberi pujian kepada Syarik. Maka disangka oleh sebagian mereka ini adalah sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lalu mereka pun menulis menyangka itu adalah sabda Rasulullah alaihi salatu wassalam. Ini mirip dengan hadis palsu. Nah, walaupun pada hakikatnya ini juga termasuk dalam kategori al-idraj. Nah, jadi apa yang disebutkan di sini berkenaan tentang istilah al-mudraj khusus dalam pembahasan matan, yaitu salah seorang perawi memasukkan suatu perkataan dalam hadis yang itu perkataan dirinya sendiri atau yang lainnya dengan tanpa menjelaskan dan memisahkan antara perkataan Nabi alaihi salatu wassalam dengan perkataan perawi tersebut. Yang kedua, makanuhu ma'at tamthil. Tempat-tempat terjadinya mudraj. Itu di mana saja? Wa yakunu fi awwalil hadithi wa wasatihi wa akhirih. Bahwa al-mudraj itu kadang terjadi pada awal hadis atau pada pertengahan hadis atau pada akhirnya. Pada awal, pada pertengahan, dan pada akhir. Berarti ini menunjukkan bahwa al-idraj terjadi di tempat mana saja dari matan tersebut. Bisa terjadi pada awal, nah, bisa terjadi pada pertengahan, dan bisa pula terjadi pada akhir. Walaupun yang zahir bahwa yang akhir yang paling sering terjadi, yaitu pada akhir dari mudraj tersebut. Misaluhu fi awwalihi, misal hadis mudraj pada awalnya, hadis Abi Hurairah radhiyallahu an, yaitu hadisnya Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu, asbighul wudu wailun lil a'qabi minan nar. Ya. Hendaklah kalian menyempurnakan wudu. Celaka bagi tumit-tumit yang tidak terkena air wudu mendapatkan ancaman neraka. Maka hadis ini dalam sebagian riwayat bersambung. Asbighul wudu wailun lil aqabi minan nar. Pada lafaz ini sebahagiannya dari perkataan Nabi sallallahu alaihi wasallam, sebagiannya lagi ada dari perkataan Abu Hurairah. Nah, kalau secara zahir demikian kita tidak bisa mengetahui yang mana perkataan Nabi alaihi salatu wasallam dan mana perkataannya Abu Hurairah. Secara zahir itu adalah sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu bagaimana bisa kita menghukum bahwa hadis itu mudraj? Ya tentunya dengan qarinah. Dengan melihat dan mengecek riwayat-riwayat yang lainnya. Yang menunjukkan terjadinya pemisahan antara perkataan Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan perkataannya Abu Hurairah tersebut. Naam. Faqauluhu asbighul wudu mudrajun min kalami Abi Hurairah. Maka perkataannya asbighul wudu ini mudraj dari perkataannya Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Bayyanathu riwayatun lil Bukhari anhu annahu qala. Sebagaimana yang telah dijelaskan dalam salah satu riwayat oleh Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah
bahwasanya Abu Hurairah mengatakan asbighul wudu fa inna Abul Qasim sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam qala wailun lil aqabi minan nar. Hendaklah kalian menyempurnakan wudu. Sesungguhnya Abul Qasim sallallahu alaihi wasallam bersabda wailun lil aqabi minan nar. Maka riwayat ini jelas menunjukkan pemisahan antara perkataan Abu Hurairah dengan sabda Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Maka salah seorang daripada perawi hadis tersebut dia menyangka bahwa seluruhnya adalah perkataan Nabi alaihi salatu wassalam, sehingga dia meriwayatkan tanpa membedakan mana perkataan Nabi sallallahu alaihi wasallam dan mana perkataan Abu Hurairah. Dia menyambung asbighul wudu wailul lil aqabi minan nar. Padahal Abu Hurairah radhiyallahu taala an ingin menganjurkan pada mereka dan menasihati mereka agar mereka menyempurnakan wudu. Kenapa? Karena itu adalah istimbat hukum dari Abu Hurairah ketika beliau memahami hadis Nabi alaihi salatu wassalam wailun lil aqabi minan nar. Maka celaka dari tumit-tumit itu akan terancam oleh api neraka. Naam, yaitu tumit-tumit yang tidak terkena air wudu. Maka Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu memahami bahwa ini perintah dari Nabi alaihi salatu wassalam untuk menyempurnakan wudu dan tidak meninggalkan sedikit pun dari anggota wudu tersebut untuk tidak terbasuh. Naam, dan penyebutan tumit di sini tentunya bukanlah yang dimaksud hanya tumit saja. Namun disebutkannya tumit disebabkan karena tumit-tumit inilah yang banyak dari kalangan kaum muslimin tatkala mereka berwudu, mereka melalaikannya, menganggap sepele tatkala tumit mereka tersebut tidak terkena air wudu. Banyak dari mereka yang melalaikan, naam, dan menyepelekan, sehingga Rasulullah alaihi salatu wassalam menyebutkan lafaz tumit. Ya, namun yang dimaksudkan adalah apabila seorang tidak menyempurnakan tatkala membasuh tangan misalnya, lalu tersisa ya sebahagian kecil dari tangan tersebut sampai ke siku ada yang tidak terbasuhkan, maka dalam hal ini termasuk ke dalam ancaman yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Naam. Nah, sekarang apakah makna ataukah yang dikatakan oleh Abu Hurairah radhiyallahu taala asbighul wudu? Ini betul? Benar? Naam, benar. Sahih. Walakin laisa kullu kalamin sahih huwa kalamun Nabi sallallahu alaihi wasallam. Iya kan? Tidak semua dari perkataan yang benar itu perkataan Nabi alaihi salatu wasallam. Nah, walakin naqul inna kalaman Nabi alaihi salatu wasallam kulluhu sahih. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam pasti benar. Tapi tidak semua perkataan yang benar itu bisa dikatakan bahwa itu adalah sabda Rasulullah alaihi salatu wasallam. Walaupun kita mengatakan asbighul wudu, na'am, betul. Itu adalah perkataan yang benar, bahkan dikuatkan dengan hadis-hadis yang sekian banyak yang datang dari Nabi alaihi salatu wasallam. Hadis ini wailul lil aqabi minan nar, la yaqbalullahu salata ahadikum idza ahdatha hatta yatawadda. Na'am, ala adullukum ala ma yamhu Allahu bihil khataya wa yarfa'u bihid darajat. Maukah aku tunjukkan pada kalian sesuatu yang mengangkat derajat dan menghapuskan kesalahan-kesalahan? Ada ya kawan? Apa itu? Isbaghul wudu. Wa madza aidan? Wa kathratul khuta ila al-masajid. Wa madza aidan? Wa intidharu as-salati ba'da as-salah fadhalikum ar-ribat. فذلكم الرباط. نعم. ومثاله في وسطه. مثال
mudraj yang terjadi di pertengahan matan. Hadits Aisyah radhiyallahu anha fi bada'il wahyi bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Yaitu hadis Aisyah radhiyallahu anha yang menjelaskan tentang awal turunnya wahyu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Naam. Wa fihi, dan di dalam riwayat tersebut, walhasil ini adalah perkataan Aisyah secara keseluruhan. Aisyah menceritakan tentang awal turunnya wahyu yang Allah turunkan kepada Nabi-Nya sallallahu alaihi wasallam. Pada awalnya ru'ya salihah. Ya. Terus beliau menceritakan kesenangan Nabi alaihi salatu wassalam untuk bertahannuts, ya, selalu mendatangi gua Hira, ya, dan menjauhkan diri dari keramaian manusia yang menyembah kepada selain Allah Subhanahu wa taala, dan seterusnya. Nah, di pertengahan itu, di pertengahan dari perkataan Aisyah, beliau menceritakan dimasukkan perkataan salah seorang perawi, yaitu perkataannya Zuhri, Ibnu Syihab Az-Zuhri rahimahullahu taala, yang ingin menjelaskan satu lafaz dari riwayat tersebut. Nah, dalam lafaz tersebut kata Aisyah radhiyallahu anha, wa kana yakhlu bi ghari Hira fayatahannatsu fi, dan adalah Nabi alaihi salatu wasallam sedang berkhalwat di gua Hira, lalu kemudian beliau pun bertahannuts. Nah, Zuhri ingin menjelaskan apa itu tahannuts. Wa huwa ta'abbudul layali zawatil adad, yaitu beribadah beberapa malam yang tertentu, beberapa malam yang berbilang. Nah, itu tahannusnya Nabi alaihi salatu wassalam. Nah, kelihatannya di sini kok seakan-akan seluruhnya perkataan Aisyah radhiyallahu anha. Ternyata tidak demikian. Kata beliau, fa qauluhu wa huwa at-ta'abbudu mudrajun min kalami Zuhri. Perkataan at-ta'abbud itu tambahan yang dimasukkan dari perkataannya Az-Zuhri rahimahullahu taala. Bayyanathu riwayatun lil Bukhari min tariqihi bilafz, sebagaimana yang dijelaskan dalam riwayat al-Imam al-Bukhari juga dari jalannya dengan lafaz, ya, dari jalan Az-Zuhri dengan lafaz wa kana yalhaqu bi ghari Hira fayatahannatsu fi qala yani Zuhri, ya. Kalau Aisyah tentunya akan dikatakan qalat. Iya kan? Qala wattahannutsu at-ta'abbudul layali dzawatil adad. Yang dimaksud dengan tahannuts adalah at-ta'abbud. Nah, maka ini terjadi pada pertengahan matan hadis. Ya. Wa mithaluhu fi akhirih. Permisalan mudraj yang terjadi pada akhir riwayat. Hadits Abi Hurairah radhiyallahu anhu, anna an-nabiy sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam qala. Hadisnya Abu Hurairah bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna ummati yud'auna yawmal qiyamati ghurran muhajjalina min atharil wudu." Sesungguhnya umatku mereka akan dipanggil pada hari kiamat dengan memiliki tanda-tanda ghurran muhajjalin. Ghurran muhajjalin, yaitu cerahnya dan bersinarnya tubuh-tubuh mereka min atharil wudu,
dari bekas-bekas wudu. Gurrah itu apa ya, kawan? Apa ya, akhi? Saif. Apa itu gurrah? Hah? Apa? Tanda putih di jidatnya kuda, ya. Kuda yang hitam. Nah, kalau tahjil, apa tahjil ya Hudzaifah? Tahjil. Tahjil ya Abdul Majid. Nah, alhasil yang dimaksud di sini adalah cahaya dari kaum muslimin yang mereka senantiasa berwudu. Maka ini keutamaan wudu. Dan hendaklah seorang mukmin senantiasa menjaga wudunya. La yuhafidhu 'ala al-wudu'i illa al-mu'min. Tidaklah seseorang itu memelihara wudunya melainkan dia adalah seorang mukmin. Faman istata'a minkum ay yutila ghurratahu falyaf'al. Maka barang siapa yang mampu di antara kalian untuk memanjangkan gurrahnya, maka hendaklah dia melakukannya. Nah, dalam sebagian riwayat disebutkan riwayat itu secara bersambung seperti ini. Inna ummati yud'auna yawmal qiyamah gurran muhajjalina min atharil wudu, faman istata'a minkum ay yutila ghurratahu falyaf'al. Sebutkan ini. Dalam keadaan tidak terpisahkan mana perkataan Rasulullah SAW dan mana perkataannya Abu Hurairah. Seakan-akan semuanya adalah dari perkataan Nabi SAW. Dan ternyata setelah kita mengecek riwayat-riwayat yang lain, maka dalam riwayat yang lain dipisahkan bahwa sebagian dari perkataan tersebut bukan perkataan Nabi SAW. Namun dari perkataan Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Barang siapa di antara kalian yang mampu untuk memanjangkan gurrahnya. Ya, gurrah menunjukkan wajah. Ya, putih yang terdapat pada kepala seekor kuda. Nah, faqauluhu faman istata'a minkum ay yutila ghurratahu falyaf'al. Maka perkataan ini mudrajun min kalami Abi Hurairah. Ini tambahan yang dimasukkan dari perkataan Abu Hurairah. Infarada biha Nu'aim ibn al-Mujammir. Bersendiri dalam meriwayatkannya Nu'aim ibn al-Mujammir. Naam, an Abi Hurairah. Wa dzakara fil musnad anhu annahu qala. Dan dia menyebutkan dalam musnad dari Abu Hurairah bahwa beliau mengatakan la adri qaulahu. Naam. Dan disebutkan dalam musnad dari Nu'aim ibn al-Mujammir bahwa dia mengatakan saya tidak mengetahui perkataan faman istata'a min qaulin Nabi sallallahu alaihi wasallam atau min qauli Abi Hurairah. Apakah itu perkataan Nabi alaihi salatu wassalam ataukah dari perkataan Abu Hurairah? Sehingga dia ragu, maka dilanjutkan saja. Tanpa dipisahkan, dia menyangka itu adalah perkataan Nabi alaihi salatu wassalam. Wa qad bayyana ghairu wahidin minal huffadhi annaha mudrajah. Dan telah dijelaskan ya oleh para huffadh bahwa kalimat tersebut adalah kalimat tambahan, kalimat yang mudraj. Wa qala Syekhul Islam Ibn Taimiyah la yumkinu an takuna min kalamin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini tidak mungkin dari perkataan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Walhasil dari sini menunjukkan bahwa tambahan faman istata'a minkum ay yutila ghurratahu bukan dari perkataan Nabi alaihi salatu wasallam. Ya, ditinjau dari
adanya qarinah. Itu pertama. Adanya qarinah dari jalan yang lain yang memisahkan antara perkataan Nabi alaihi salatu wassalam dengan perkataannya Abu Hurairah. Kemudian qarinah yang kedua dari sisi penyebutan lafaz tersebut yang kata Syekhul Islam tidak mungkin itu diucapkan oleh Nabi alaihi salatu wassalam. Man istata'a minkum ayyutila ghurratahu. Ya. Apa maksudnya italatul ghurrah? Memanjangkan ghurrah. Maksudnya gimana? Sedangkan ghurrah itu ya, adalah wajah itu sendiri. Maka tidak bisa dibayangkan bagaimana caranya menambah untuk membasuh wajah. Ya, wajah batasannya jelas. Nah, berbeda kalau tangan. Mungkin italah mungkin ya kan? Sampai situ diitolahkan, dipanjangkan. Mungkin, nah. Tapi wajah kaif? Ya, italatul ghurrah gimana? Nah, sedangkan hududul wajah terbatas. Batasan-batasan wajah tersebut telah disebutkan batasannya. Sehingga beliau mengatakan la yu'qal. Tidak bisa difahami makna dari italatul ghurrah itu. Makna dari italatul ghurrah. Nah, sedangkan Nabi alaihi salatu wasallam sendiri yang sabit dari beliau ketika berwudu tidak melewati batasan wajah. Nah, maka dari sisi mana italatul ghurrah yang dimaksudkan melewati batasan wajah tersebut? Apakah melewati batasan sampai sak lehernya juga dicuci, dibasuh? Ya, atau sampai ke kepalanya? Maka la yu'qal dari sisi ini. Nah, sehingga para ulama mengatakan ini tidak mungkin. Ini bukan perkataan Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Tayyib. Yang berikutnya, mata yuhkamu bihi, kapan dihukumi hadis itu mudraj? Tentunya kita tidak seenaknya untuk menyatakan ini bukan perkataan Nabi, ini bukan perkataan Nabi. Sebagian mereka dari ahlul hawa yang seenaknya menolak hadis Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam hanya dengan alasan bahwa ini tidak masuk akal, ya. Ini mustahil perkataan Nabi. Nah, maka tentunya mesti melihat dari tanda-tanda yang jelas. Kalau dikatakan mustahil mesti dilihat dari sisi mana kemustahilannya. Apakah mustahil ditinjau dari akalnya dia atau mustahil dari syarak? Sebab terkadang ada yang mustahil menurut sebagian orang, namun bukanlah yang mustahil bagi Allah Subhanahu wa taala. Innallaha ala kulli syai'in qadir. Wala yuhkamu bil idraj illa bidalilin, imma min kalamir rawi atau min kalami ahadil a'immatil mu'tabarin. Tidaklah dihukumi satu perkataan itu mudraj kecuali dengan dalil. Ya. Apakah dari perkataan seorang perawi yang menjelaskan ini adalah perkataanku, ya. Nah, atau dari perkataan seseorang dari kalangan a'immah yang mu'tabar, yang tentunya mereka juga menghukumi riwayat tersebut mudraj dengan dalil, mungkin dengan mengumpulkan riwayat-riwayat atau dengan sesuatu yang menunjukkan qarinah untuk menghukum bahwa itu adalah perkataan selain Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Dan tentunya mungkin saja dalam sebahagian lafaz yang dihukumi mudraj terjadi ikhtilaf. Terjadi khilaf di kalangan para ulama, sehingga dalam hal ini pun dibutuhkan adanya tarjih. Dibutuhkan adanya tarjih. Menguatkan mana yang lebih rajih. Nah, mungkin terjadi.
Seperti contoh adanya beberapa riwayat yang datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika Rasulullah alaihi wasallam menyebutkan al-mawaqit, ya, miqat, tempat-tempat miqat bagi seseorang yang hendak melakukan ihram, ya, apakah ihram haji ataukah umrah. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan miqatnya ahlul Madinah dari Dzul Hulaifah, miqatnya ahlus Syam dari Al-Juhfah. Kemudian mada ya ikhwan, miqatnya ahlul Yaman dari Yalamlam. Lagi ya ikhwan, Dzul Hulaifah, Al-Juhfah, Yalamlam, dan Qarnul Manazil, ya. Kemudian yang kelima ada tambahan, ya, dalam sebagian riwayat bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan wa ahlul Iraq min dzati irq. Ahlul Iraq dari dzatu irq. Terjadi khilaf. Ada yang mengatakan itu adalah perkataan Nabi alaihi salatu wasallam, ada yang mengatakan bukan. Itu mudraj. Itu adalah perkataannya Umar bin Khattab radhiyallahu taala. Terjadi khilaf. Maka dalam hal ini butuh tarjih. Kita butuh untuk melihat na'am at-turuq, melihat riwayat-riwayat dari jalan yang lain untuk menetapkan apakah itu perkataan Umar ataukah sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ternyata kita mendapati dalam hadis riwayat Muslim, ya, dari hadis Aisyah dan juga dalam riwayat yang lain Nasa'i menyebutkan bahwa itu adalah perkataan Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Nah, sehingga sebagian para ulama merajihkan bahwa itu adalah qaulun Nabi alaihi salatu wasallam wa laysa mudrajan min kalami Umar bin Khattab. Sehingga harus ada tarjih pula dalam hal ini. Aw min al-kalamil mudraj bihaitsu yastahilu an yaqulahu Nabi sallallahu alaihi wasallam, ataukah dari perkataan yang mudraj di mana itu mustahil dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, itu mustahil untuk dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ya, apabila di sana ada suatu perkataan yang tidak mungkin Rasulullah SAW mengucapkan itu. Ya, seperti ada beberapa riwayat yang dinisbahkan kepada Rasulullah SAW keinginan beliau untuk menjadi budak. Keinginan beliau untuk menjadi budak, saya lupa lafaznya, disebutkan oleh para ulama dalam beberapa kitab mustalah. Ya, tidak benar. Dan itu bukan dari perkataan Nabi SAW, namun dari perkataan Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Wallahu a'lamu bissawab. Sampai di sini ikhwan yang kita jelaskan dalam permasalahan mudraj. Tafadhalu hafizakumullah.